welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service of Alpha Omega Church. Senang banget bisa bertemu sama teman-teman, even though kita ini dalam dunia online ya, tapi senang banget kita bisa berjumpa. Gimana nih kabar kalian semua? Aku berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat, tetap semangat dan terus semangat. Nah teman-teman semuanya, di bulan-bulan ini kita akan bersama-sama membahas suatu series yang diberi judul Why. Dan di minggu ini kita akan bersama-sama secara khusus akan mempelajari dan juga tahu tentang why should you reach your goal. Sekali lagi, why should you reach your goal? Kenapa kok kita itu perlu untuk mencapai tujuan kita? Oke, setiap dari kita itu pasti punya yang namanya tujuan. Benar ya? Setiap apa yang kita lakukan pasti itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu. Kenapa kok perlu tujuan? Karena kalau misalkan tanpa tujuan nih ya, kita nggak ada arahnya, kita tuh jalannya hanya ngikuti arus aja, ya kan? Ketika kita cuma ngikuti arus aja, hidup kita bisa bosen, ya kan? Nggak ada challenge, bener kan? Nah, sekarang teman-teman semuanya, kalau kalian sedang sekolah nih ya, entah itu SD, SMP, atau SMA, kenapa kok kalian harus sekolah? Karena kalian mau mencapai cita-cita, mau mencapai tujuan, ya kan? Ataupun gini, aku sih males sih sebenarnya sekolah, aku mending tidur aja. Tidur itu sebenarnya teman-teman ya, itu juga ada tujuannya. Apa? Untuk mengistirahatkan diri agar ketika kalian sudah bangun, kalian tuh lebih fresh lagi. Olahraga juga punya tujuan, yaitu untuk menyehatkan tubuh. Kalau kalian belajar itu juga punya tujuan agar kita semua itu makin bisa dengan materi yang kita pelajari. Oke ya. Jadi segala sesuatunya itu ada tujuan atau yang harus kita capai. Nah,
waktu kita lahir pun teman-teman semuanya ya, Tuhan itu sudah menitipkan tujuan buat kita. Oleh karena itu, kenapa sih kok kita tuh harus mencapai tujuan-tujuan hidup kita? Karena ini, tujuan hidup kita itu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Waktu kita itu lahir, waktu kita ada di dunia, Tuhan itu sebenarnya sudah menitipkan tujuan hidup buat kita. Nah, tadi kita ngomongin masalah, oh aku tuh pingin mencapai cita-cita ini. Oh aku tuh pingin ya one day itu menang kompetisi ini. Nah itu semua adalah tujuan-tujuan duniawi, which is very great. Tapi sebenarnya Tuhan tuh bukan hanya menitipkan tujuan duniawi buat kita, tapi juga tujuan rohani. Yang tentunya kita akan bahas bersama-sama di pembahasan kita kali ini. Karena Tuhan mau agar kita itu bukan hanya itu mencapai tujuan untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga orang lain dan juga untuk Tuhan. Oke, nah teman-teman sebelum kita mulai lebih lanjut, aku mau ajak kalian semua untuk membaca sebuah ayat di mana ayat ini itu akan sering kita bahas dalam pembahasan kita pada hari ini. Oke, are you ready guys? Kita mau baca sama-sama ya di Roma 12 ayat yang ke-11. Oke, Roma 12 ayat yang ke-11 versi terjemahan baru. Oke, are you ready? Kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan sama-sama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, waktu tadi kita ngomongin tujuan, ada yang perlu kita capai, apa yang harus kita capai. Ini adalah pesan Tuhan buat kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi, Tuhan itu sudah berpesan buat kita agar kita itu punya semangat dalam hidup. Semangat untuk apa? Semangat untuk mencapai tujuan kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Jadi kita itu mencapai tujuan itu untuk diri kita, juga untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Poin yang pertama nih teman-teman. Bagaimana sih caranya agar aku itu bisa mencapai tujuan atau goals yang aku punya? Oke, bagaimana caranya agar aku itu bisa mencapai tujuan atau goals yang aku punya? Oke, yang pertama adalah teman-teman, ingat perintah Tuhan untuk bekerja keras dan jangan malas. Katakan sama-sama yuk. Yang pertama adalah ingat perintah Tuhan untuk bekerja keras dan jangan malas. Mana nih perintah Tuhan yang bilang kalau kita nggak boleh malas? Nih kita baca sama-sama ya. Amsal 12 ayat 27. Oke, Amsal 12 ayat 27. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nih teman-teman dibilang nih ya, kalau orang malas itu tidak akan menangkap buruannya. Buruannya ini ngomong masalah apa? Masalah tujuan yang mau dicapai. Kalau kalian malas, kalian tidak akan mungkin bisa untuk mencapai apa yang kalian mau capai. Ya kan? Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Oke, nggak cuma itu teman-teman. Ada juga ayat yang lain. Kita baca sama-sama lagi ya. Di Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Oke, sudah siap? Amsal 21, 25 sampai 26. Kita baca sama-sama 2, 3. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu setiap hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Oke, jadi teman-teman kalau kita males, kita itu nggak akan bisa mencapai tujuan kita. Oke, oleh karena itu kita harus punya semangat. Nggak cukup ayat-ayat tadi, masih ada ayat lagi nih. Amsal 20 ayat 13. Oke, Amsal 20 ayat 13. Jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Bukan berarti ya kita itu nggak boleh tidur. Enggak, oke ya. Kita pasti butuh tidur.
Karena tidur tadi ada tujuannya, yaitu mengistirahatkan diri. Tetapi tidur di sini ngomongin masalah apa sih? Ngomongin masalah malas. Kalau kita malas, kita nggak ngapa-ngapain, gimana caranya tujuan itu tiba-tiba datang? Oke, nah Harold Whitman pernah bilang seperti ini. Jangan tanyakan pada diri kamu apa yang dibutuhkan dunia, bertanyalah apa yang membuat kamu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan oleh dunia adalah orang yang antusias. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, kita itu mau jadi orang yang dibutuhkan dunia atau tidak dibutuhkan dunia? Pasti mau jadi orang yang dibutuhkan dunia. Gimana caranya agar kita dibutuhkan dunia? Kita harus bersemangat dan juga antusias. Oke, nah sebab itu sesuatu yang diinginkan itu harus dikejar teman-teman. Tujuan itu harus dikejar, bukan hanya ditunggu. Oke, kita memang harus berdoa. Ya kan? Kita harus berdoa. Tapi kalau kerjaannya kita cuma berdoa doang, kita nggak ngapa-ngapain dari pagi sampai malam nih ya doa terus tapi kita nggak ngapa-ngapain, ya tujuan kita nggak akan bisa tercapai. Tapi kalau misalnya kita bekerja terus juga kita nggak berdoa, maka apa yang kita lakukan juga tanpa bimbingannya Tuhan. Oke? Jadi teman-teman, kita juga harus melakukan ini, yaitu bekerja keras. Ada kalimat yang bilang kayak gini. Bukan sukses namanya jika tidak butuh perjuangan. Dan di setiap perjuangannya akan mengenalkan kita banyak hal tentang hidup. Oke, jadi dalam mencapai tujuan itu teman-teman, kita itu perlu perjuangan. Dan waktu kita berjuang itu, kita tuh akan dapat banyak hal pelajaran-pelajaran hidup juga. Oke, jadi itu yang poin yang pertama ya teman-teman. Ingat perintah Tuhan untuk bekerja keras dan juga jangan malas. Oke, yang kedua adalah ingat terus bahwa kita itu perlu untuk maju. Oke. Nah, ibarat pohon ya teman-teman ya. Awalnya itu kan dari biji, ya kan? Pasti teman-teman berharapnya biji ini bukan hanya jadi sekedar biji terus. Ditanam 10 tahun tetap jadi biji. Ditanam 20 tahun tetap biji. Enggak. Kalian berharap bahwa biji ini makin lama makin berkembang. Benar ya? Dari biji, jadi tanaman kecil, jadi tanaman besar, bahkan sampai pohon yang besar, sampai banyak buahnya. Itu yang kita harapin. Nah sama teman-teman. Tuhan itu juga pingin kita kayak gitu. Tuhan nggak pingin kita cuma sekedar biji sampai dipanggil Tuhan tetap jadi biji. Tuhan pinginnya kita itu jadi orang yang berkembang dan maju terus. Sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman, siapa yang di sini nggak mau maju? Pasti mau maju, ya kan? Pasti semua itu mau maju. Dan ketika kita mencapai tujuan, basically kita itu one step ahead, semakin maju. Oke? Kalau kita punya tujuan lagi, kita semakin maju lagi. Kita punya tujuan lagi, kita semakin maju lagi. Oke? So, kali ini kalau misalnya kalian merasa bahwa, oh aku sudah pernah kok mencapai tujuan ini. Nah ini ada sebuah quote yang bagus ya. Kita jangan pernah puas dengan apa yang kamu dapatkan hari ini. Tapi ini bukan ngomongin masalah serakah ya. Kita harus kadang itu puas, kadang juga itu nggak boleh cepat puas. Karena apa? Karena ada tujuan yang besar yang sudah Tuhan titipkan buat kita. Kita katakan sama-sama ada tujuan yang besar yang sudah Tuhan titipkan buat kita. Jadi poinnya teman-teman, bagaimana caranya agar kita mencapai tujuan? Yang pertama adalah ingat perintah Tuhan untuk bekerja keras dan jangan malas. Yang kedua adalah ingat terus bahwa kita itu perlu untuk maju. Tuhan nggak ingin kita hanya sekedar jadi biji terus, tapi kita harus bertumbuh dan juga berbuah. Oke, nah dari tadi teman-teman kita tuh ngomongin masalah tujuan-tujuan duniawi kita. Ya kan, mencapai tujuan misalnya aku harus menang kompetisi nih. Aku tuh harus bisa kerja seperti ini nih dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan ngomongin masalah tujuan rohani atau goals rohani yang juga perlu untuk kita capai. Yang sebenarnya Tuhan tuh sudah titipkan buat kita. Oke. Kali ini dalam pembahasan ini kita akan bahas terlebih dahulu 2 goals atau tujuan rohani yang perlu juga untuk kita capai. Yang pertama nih teman-teman, melayani Tuhan. Katakan sama-sama, melayani Tuhan. Oke, kita baca ayat yang sudah kita baca tadi, ya kan? Kita baca bersama-sama di Roma 12 ayat yang ke-11. Oke.
Ayatnya bilang gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, jadi Tuhan kasih kita semangat untuk mencapai tujuan duniawi kita, tapi juga Tuhan titipkan buat kita juga harus semangat dan antusias dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu teman-teman, itu adalah pekerjaan yang baik kok di dunia. Oke, asalkan perhatikan tujuan dan motivasinya juga jelas. Melayani Tuhan itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan tuh sudah begitu baik sama kita, ya kan? Dia itu tetap semangat membantu kita, tetap semangat membantu kita mencapai tujuan-tujuan duniawi kita. Oleh karena itu, teman-teman, bentuk syukur yang kita bisa lakukan adalah melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan ini adalah goals rohani yang Tuhan titipkan buat setiap kita. Paulus dalam Galatia 6 ayat 9 bilang kayak gini, teman-teman. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Dalam konteks ini adalah melayani. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Teman-teman, ketika kita sekarang itu masih sehat, masih antusias, bisa melayani Tuhan dalam segala hal, kita harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kenapa teman-teman? Sadar atau tidak? Karena one day nanti, mungkin kita semakin lama itu semakin tua dan fisik kita mungkin nggak memungkinkan untuk melayani. Ya kan? Kita nanti bakal menyesal. Ya ampun, tahu gitu dulu tuh waktu muda, waktu aku tuh masih bersemangat, waktu aku masih sehat, aku tuh mau melayani Tuhan. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kali ini kalian tuh dikasih kesehatan sama Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan, jangan lupa ini goals yang perlu untuk kalian capai juga, yaitu goals rohani untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah menjangkau. Katakan sama-sama, menjangkau. Oke, teman-teman, di sini siapa yang percaya sama Yesus angkat tangan? Oke, pasti banyak yang angkat tangan ya. Tapi seringkali kita itu bilang percaya Yesus, tapi kita nggak melakukan ajarannya Yesus. Sekali lagi ya, kadang itu kita bilang kita percaya Yesus, kita nggak melakukan ajarannya Yesus. Padahal gini, kalau kita percaya sama sesuatu, otomatis kita akan lebih nurut kan sama sesuatu, ya kan? Ketika kita percaya Yesus, kita pasti akan nurut nih sama apa yang menjadi ajarannya Yesus. Dan ajaran Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ngomong kayak gini, teman-teman. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita itu percaya sama Yesus, teman-teman, ini adalah tujuan hidup yang juga Tuhan ingin kita capai, yaitu menjangkau. Kalau kita pernah merasakan berkatnya Tuhan, Tuhan juga ingin agar orang-orang di sekitarnya kita itu merasakan berkatnya Tuhan. Gimana caranya? Mereka kan belum kenal Tuhan. Itulah tugas kita untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Kita mau untuk menjangkau. Oke, jadi teman-teman, as the conclusion, hari ini kita membahas bagaimana Tuhan tuh menitipkan tujuan buat setiap hidupnya kita. Tujuannya bisa tujuan duniawi atau tujuan rohani. Dan Tuhan ingin agar kita tuh tetap semangat dan antusias dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bagaimana cara kita itu bisa mencapai tujuan itu? Yang pertama adalah ingat perintah Tuhan untuk tetap semangat dan jangan malas. Yang kedua adalah ingat terus bahwa kita itu perlu maju. Dan berikutnya teman-teman, tadi kalau ngomongin masalah tujuan duniawi, tujuan rohani apa yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita capai? Yang pertama adalah melayani Tuhan, yang kedua adalah menjangkau. So, after kalian beribadah di online service kali ini, aku berharap kita semua punya semangat yang luar biasa. Tuhan kirimkan semangat yang antusias untuk kita mencapai tujuan-tujuan kita, bukan hanya tujuan duniawi, tapi juga tujuan rohani yang sudah dititipkan buat kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami sadar dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan untuk tujuan yang terus Engkau titipkan buat kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa tujuan-tujuan ini bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi juga untuk kepentingan orang lain dan juga untuk
Engkau Tuhan yang menciptakan tujuan itu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih kami terus semangat dan antusias Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjangkau dan juga mencapai setiap tujuan-tujuan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami hanya manusia, kami mungkin bisa malas. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semangat dari-Mu itu adalah semangat yang tidak akan pernah padam. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam setiap apa yang kami mau kerjakan Tuhan. Baik itu dari sekolah kami, dari relationship kami, ataupun apapun itu dalam keluarga kami. Engkau sertai dan buat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.